Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom juga Lose. Bagaimana kabarnya? Wah, pastinya luar biasa dong Lose. Kalau gitu kita sapa dulu bagaimana kabarnya ya. Oke. Bagaimana kabarnya adik-adik? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, Stefani, hari ini Lose Tuti bersukacita karena bisa kembali lagi beribadah bersama adik-adik meskipun ibadahnya di tempat yang berbeda. Lose Stefani bersukacita? Pastinya dong Lose Stefani juga bersukacita dan pastinya adik-adik juga harus bersukacita ya Lose. Kalau Lose Stefani bersukacita, Lose Tuti pengen lihat mana dong sukacitanya. Kalau Lose gimana nih? Lose gimana? Wah. Adik-adik dong. Iya, tunjukkan ekspresinya ketika bersukacita. Lose juga percaya kalau adik-adik sudah siap dengan baju yang rapi, sudah mandi, sudah mempersiapkan Alkitab. Kalau gitu kita mau berdoa sebelum kita memuji Tuhan, bersorak-sorak buat Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat mengucap syukur hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat sehingga kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang menolong setiap lose-lose yang melayani dan juga setiap adik-adik yang beribadah di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan diri kita. Kita mau memberikan ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Mari masuk hatiku ya Yesus. Kita pujikan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dengan sempurna.
tapi sungguh kita mau ajak Tuhan masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita meskipun kita di tempat yang berbeda. Bener gak Lose Stefani? Bener banget dong Lose. Oh iya Lose, aku mau cerita nih. Tuhan Yesus itu ya Lose, baik banget dalam hidupku. Pasti dalam hidup Lose juga ya. Iya dong. Soalnya ya Lose, di dalam suka dan di dalam duka ya Lose, Tuhan Yesus tuh selalu menyertai aku, selalu menyertai keluargaku, selalu memberikan berkat yang luar biasa Lose. Bener Lose Stefani. Iya. Lose, kapan lalu pernah terjadi gempa? Bener gak? Iya Lose, adik-adik ingat gak? Rumahnya Lose Stefani apa goyang-goyang? Iya Lose, waduh dindingnya itu ya Lose goyang. Goyang terus, apa ada yang retak? Puji Tuhan gak ada Lose. Papa mamanya Lose Stefani baik-baik saja? Puji Tuhan juga baik-baik semua Lose. Adik-adik, waktu kemarin ada gempa, rumahnya goyang juga nggak? Ada yang rusak nggak? Ada yang roboh nggak? Pasti semua tetap dalam keadaan aman. Bener nggak? Iya Lose. Itu karena apa Lose? Karena Tuhan Yesus itu baik Lose. Sungguh amat baik. Oke, Lose, kita ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Semuanya pakai gerakan ya Lose. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik, mana jempolnya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah apa? Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya.
ya Lose. Baik, sungguh amat baik. Nah, Lose, kan kita sebagai anaknya ya, Lose. Karena Tuhan Yesus tuh udah baik banget, berarti kita nggak boleh capek ya Lose untuk muji Tuhan kayak gitu. Gak boleh dong Lose Stefani. Oke, ini adik-adik masih semangat kan ya? Masih Oke, dong. Pastinya dong. Lose Stefani, ingat gak cerita sekolah minggu yang lalu, bulan yang lalu. Kita itu anak-anak sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung belajar firman Tuhan tentang kisah nabi-nabi. Coba kalau Lose Stefani perhatikan firman Tuhan yang sudah disampaikan Lose dari minggu ke minggu. Mereka itu tidak pernah lelah berjuang. Yang beberapa minggu yang lalu itu cerita tentang Nabi Yunus, ingat gak? Oh, yang itu ya Lose, di dalam perut ikan itu ya Iya. Lose. Ketika Tuhan menyuruh Nabi Yunus untuk memberitakan berita pertobatan kepada penduduk Niniwe, pertama Nabi Yunus itu takut, terus melarikan diri ke Tarsis. Tapi akhirnya karena Tuhan marah sama Nabi Yunus, terus dimakanlah sama ikan yang besar, ditelan sama ikan yang besar. Wow. Tapi apakah Tuhan tidak mengampuni Nabi Yunus? Mengampuni, sampai akhirnya Nabi Yunus itu diutus lagi untuk memberitakan Injil lagi ya Lose. ke kota Niniwe. Iya. Nabi Yunus gak kenal lelah loh adik-adik. Meskipun pertama dia bersungut-sungut, tapi akhirnya dia tidak lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita mau lelah atau mau gak lelah? Wah, harusnya kita itu harus jangan lelah ya Lose. Gak boleh lelah. Iya, kita harus nyontoh nabi-nabi ini ya Lose berarti ya. Tetap Wah. berjuang, tetap semangat. Yuk, dengan bersuka cita kembali kita mau memuji Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi apa? Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Tidak pernah lelah. Adik-adik, tiba waktunya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kasih-Nya Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun adik-adik dalam keadaan kesusahan, meskipun dalam penderitaan, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menopang kita. Mari kita persiapkan diri kita. Adik-adik bisa duduk kembali. Kita pujikan, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita ulangi pujian ini dengan sikap yang sungguh-sungguh. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan,
Kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami bisa fokus Tuhan untuk mendengarkan apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Sertai setiap kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Wah, senang rasanya ya kalau kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah live streaming sekolah minggu di channel GKA Anugerah Tulung Agung. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang seorang nabi yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa. Wah, bangsa Israel ini luar biasa bebalnya ya. Dia padahal umat pilihan Tuhan. Dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Namun seringkali dia mengecewakan Tuhan, seringkali ia menyakiti hati Tuhan, seringkali dia tidak taat kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah ketidaktaatan bangsa Israel, di tengah-tengah bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa lagi, Nabi Habakuk diutus oleh Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita perhatikan di sini. Nabi Habakuk diutus oleh Tuhan di tengah-tengah umatnya yang kembali jatuh ke dalam dosa dan melakukan banyak kejahatan. Kalau kita perhatikan di situ orang fasik menindas orang benar. Siapa itu orang fasik? Nah, untuk kita mengerti orang fasik ini adalah orang jahat. Orang fasik ini adalah orang yang penuh dengan tipu muslihat. Orang yang selalu mengerjakan yang namanya kejahatan. Nah, orang fasik ini menindas orang yang benar. Orang yang melakukan yang sesuatu yang benar di hadapan Tuhan itu ditindas. Oleh sebab itu adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Habakuk ini diutus ke situ oleh Tuhan. Kita perhatikan di dalam Habakuk 1 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Habakuk melihat hal ini dan menganggap sepertinya Tuhan membiarkan hal itu terjadi. Tuhan membiarkan kejahatan itu terjadi di tengah bangsa Israel. Sepertinya Habakuk melihat itu, kok Tuhan membiarkan kejahatan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, melihat kebingungan ini ketika Nabi Habakuk mempertanyakan ini di hadapan Tuhan, apa jawaban Tuhan? Apakah Tuhan menghukum bangsa Israel? Atau apakah Tuhan membebaskan dan membiarkan bangsa Israel? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, jawaban Tuhan di sini tidak seperti apa yang Nabi Habakuk bayangkan. Apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawabnya dengan membangkitkan bangsa Kasdim untuk menghukum umatnya yang jahat. Yuk kita perhatikan dalam Habakuk 1 ayatnya yang kelima sampai dengan
ayatnya yang ke-6. Habakuk 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, inilah jawaban Tuhan. Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mendatangkan bangsa Kasdim. Siapa itu bangsa Kasdim? Bangsa Kasdim itu adalah orang-orang Babel. Orang-orang Babel itu adalah orang yang penuh dengan kejahatan. Orang yang selalu berbuat tidak benar di hadapan Tuhan. Yang jahatnya luar biasa. Itulah yang diutus oleh Tuhan. Nah, hal ini membuat Nabi Habakuk bertanya-tanya. Kenapa Tuhan mengutus bangsa yang jahat? Kenapa Tuhan memihak kepada bangsa yang jahat untuk menang atas bangsa pilihan Tuhan? Wah, adik-adik, coba kita berpikir bagaimana dengan kita. Kalau orang percaya yang sedikit berlaku jahat, tapi Tuhan utus orang yang jahatnya luar biasa untuk menghukum orang percaya. Kira-kira kita jengkel enggak? Wah, Tuhan ini main-main ya. Mungkin kita berpikir seperti itu. Kok Tuhan jahat? Tuhan membiarkan bangsa yang jahat itu menang atas umat pilihannya. Padahal umat pilihannya tidak melakukan dosa yang besar seperti apa yang orang Kasdim lakukan. Nah, adik-adik, ingatlah bahwa kita harus mengerti bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan tidak bisa kita ajarin, sebab siapakah kita? Karena kita tidak mengerti masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, dari hal ini kita melihat Nabi Habakuk melihat di situ bahwa Tuhan itu bijaksana. Kita melihat keadilan Tuhan. Apa yang dilihat? Yaitu Babel. Bangsa yang jahat dipakai Tuhan menjadi alat penghukum bagi umat pilihannya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan bangsa Babel. Bangsa Babel juga dihukum Tuhan. Bangsa Babel juga menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang Nabi Habakuk tidak mengerti. Tuhan telah merancangkan sesuatu yang baik untuk umat pilihannya. Oleh sebab itu, Tuhan memakai bangsa yang jahat untuk menghajar bangsa Israel, umat pilihannya. Dan juga Tuhan tidak membiarkan bangsa Babel, tetapi dia juga menghukum dengan hukuman yang setimpal. Tapi ingat adik-adik, orang percaya hidup, orang yang benar hidup oleh karena percayanya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran Nabi Habakuk yang diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah bangsa Israel yang selalu berbuat kejahatan? Kita dapat belajar. Yang pertama, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, kita harus menghargai kedaulatan Tuhan. Kita harus menghargai keputusan Tuhan. Tuhan mau buat ini, mau buat itu, kita tidak bisa mengajar Tuhan. Biarkan Tuhan berbuat dengan apa yang Dia mau. Sebab itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Yang kedua, kita dapat mengambil pelajaran dari bangsa Israel yang selalu jatuh bangun di dalam dosa, yang terus-menerus hidup menyakiti Tuhan. Kita sebagai orang percaya melihat dari kegagalan bangsa Israel yang terus-menerus berbuat dosa. Berarti kita tidak boleh berbuat dosa. Berarti kita harus
menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang terus-menerus hidup dalam dosa, yang terus-menerus hidup menyakiti hati Tuhan. Tetapi kita harus belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Ingat, orang benar akan hidup karena percayanya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan, anak sekolah minggu yang setia dan taat kepada Tuhan, jagalah hidupmu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Nah, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita untuk belajar arti ketaatan kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Melalui firman-Mu hari ini kami dapat belajar betapa pentingnya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan untuk terus-menerus hidup dalam kebenaran dan menceritakan kasih Tuhan yang besar kepada manusia berdosa. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, senang sekali hari ini Kak Tuti kembali boleh beribadah sekolah minggu bersama adik-adik. Coba yang hari ini beribadah katakan haleluya. Mana suaranya? Wah, banyak. Terima kasih ya. Hari ini kalian sudah setia untuk beribadah kepada Tuhan. Oh ya adik-adik, Kak Tuti ingin ingetin bagi adik-adik yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, baik itu melalui pujian, baik itu ayat hafalan, membaca puisi buat Tuhan. Ayo, dipersilahkan dengan senang hati. Kak Tuti akan terima setiap kesaksian dari adik-adik. Caranya adik-adik bisa videoin terus kumpulkan ke WA Kak Tuti. Durasinya 1 menit. Untuk penayangannya akan ditayangkan di minggu yang selanjutnya. Oh ya, Kak Tuti mau ingetin untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan 3M. Ada yang ingat? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ingat ya, kita juga terus berdoa supaya Tuhan segera memulihkan keadaan kita sehingga kita bisa kembali bersekolah minggu bersama-sama. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya.